Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai ideologi pan-islamisme dengan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Windian Syahirotul dengan NIM 4 digit terakhir 2007, Rida Kusuma Astuti dengan NIM 4 digit terakhir 2009, Tria Yulia Arvina dengan NIM 4 digit terakhir 2058, Vivi Alfiana Lukman Putri dengan NIM 4 digit terakhir 2060, Arlinda Syafira dengan NIM 4 digit terakhir 2069, dan Diana Wulandari dengan NIM 4 digit terakhir 2078. Materi yang pertama mengenai pengertian ideologi pan-islamisme yang akan disampaikan oleh rekan saya, Windian Syahirotul. Kemudian materi yang kedua mengenai sejarah ideologi pan-islamisme akan disampaikan oleh rekan saya, Rida Kusuma Astuti. Materi yang ketiga mengenai ciri-ciri dari ideologi pan-islamisme yang akan disampaikan oleh Tria Yulia Arvina. Materi selanjutnya mengenai pengaruh ideologi pan-islamisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Vivi Alfiana Lukman Putri. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari pan-islamisme yang akan disampaikan oleh Arlinda Syafira. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai tokoh-tokoh pendukung ideologi pan-islamisme yang akan disampaikan oleh Diana Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Windian Syahirotul, akan menjelaskan mengenai pengertian pan-islamisme. Pan-islamisme merupakan sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam dalam satu pemerintahan dan mengusir penjajahan bangsa barat. Paham politik ini dikembangkan pada sekitar abad ke-19. Secara luas, pan-islamisme diartikan sebagai rasa solidaritas di antara seluruh umat Islam atau bisa disebut juga ukhuwah Islamiyah yang telah ditanamkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Gagasan ini lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang pada saat itu berada di Mesir. Jamaluddin Al-Afghani melihat betapa miskinnya negara tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pan-islamisme. Gagasan pan-islamisme lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Pada saat itu, Jamaluddin sedang berada di Mesir, dan ia melihat betapa miskinnya negara tersebut. Kemudian, merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang, padahal tanahnya subur dan kaya. Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi membuat banyak bangsa asing masuk dan ikut campur dalam masalah tersebut. Akan tetapi, campur tangan asing ini justru membuat Mesir semakin memburuk. Mesir terus dieksploitasi. Melihat hal ini, Jamaluddin mulai giat berusaha membangun kesadaran bangsa timur bahwa bangsa barat telah mengeksploitasi bangsa mereka. Selain Mesir, campur tangan bangsa barat terutama Inggris dan Amerika juga dirasakan oleh tokoh-tokoh Islam di Afghanistan, Irak, Iran, dan juga India. Kejadian inilah yang mendorong Jamaluddin Al-Afghani terus mendorong persatuan umat-umat Islam di dunia dan berkembanglah paham pan-islamisme. Selanjutnya, masuknya pan-islamisme ke Indonesia. Paham pan-islamisme masuk ke Indonesia pada tahun 1924. Dalam perkembangannya, paham pan-islamisme berkembang menjadi organisasi politik yang turut berjuang melawan penjajah demi merebut kemerdekaan. Tentunya mereka melakukannya dengan jalan-jalan Islam. Gerakan pan-islamisme di Indonesia muncul dan berkembang atas dasar gagasan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto berpendapat bahwa Islam itu mencakup kebebasan umat seluas-luasnya terkait dengan politik dan juga ekonomi. Ia menganggap Islam telah menggariskan persaudaraan yang harus dilakukan oleh umat Islam di negara manapun tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan kelas. Cokro Aminoto juga mengatakan jika sejarah dan ajaran Islam itu sering dilukiskan bahwa orang asing sekalipun bisa menjadi sahabat karib. Bahkan
dapat melebihi hubungan saudara dari satu silsilah. Kemudian, munculnya paham ini di Indonesia juga dipengaruhi oleh peserta-peserta haji di Indonesia yang banyak menetap di Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah beberapa saat menetap dan dirasa ilmu yang didapatkannya sudah cukup menjadi bekal, banyak ulama asal Indonesia yang dapat berhubungan dengan dunia internasional Islam. Selanjutnya, berkembanglah rasa persaudaraan dan persatuan antar sesama umat muslim. Puncak dari perasaan-perasaan tersebut yaitu ketika Kesultanan Turki Utsmaini mengembangkan pergerakan pan-islamismenya di Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Yulia Arvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pan-islamisme. Ciri-ciri pan-islamisme. Yang pertama, lahir pada saat Perang Dunia II. Pan-islamisme adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II, yaitu pada April 1936 dan mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal Al-Din Afghani. Yang kedua, bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat muslim di dunia. Pan-islamisme berkembang menjadi gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Yang ketiga, organisasi bertajuk Pergerakan dan Nasionalisme. Munculnya organisasi bertajuk Pergerakan dan Nasionalisme, yaitu bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan dari belenggu penjajah. Seperti gerakan reformasi Islam di Timur Tengah yang berkembang sebagai reaksi terhadap imperialisme Eropa. Dan Liga Dunia Islam atau Muslim World League pada tahun 1962 sebagai wadah penyebaran agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Vivi Alfiana. Selanjutnya, pengaruh ideologi pan-islamisme. Pan-islamisme juga menimbulkan pengaruh yang besar terhadap dunia. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pan-islamisme terhadap dunia yaitu: yang pertama, sumber inspirasi dan simbol loyalitas. Pengaruh pan-islamisme dijadikan sumber inspirasi dan simbol loyalitas yang mendorong perjuangan bagi solidaritas umat ketika sedang terjadi krisis. Yang kedua yaitu terbentuknya Liga Dunia Islam tahun 1962. Dan yang ketiga yaitu munculnya Organization of Islamic Conference atau yang biasa dikenal dengan OKI, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Organisasi itu berpusat di Jeddah. Organisasi ini dipandang sebagai usaha untuk menampung aspirasi dan penyatuan umat Islam. Tujuan pan-islamisme. Pan-islamisme sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menegaskan kembali landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam. Tujuannya sendiri yang ingin dicapai oleh pan-islamisme yaitu diantaranya: yang pertama, untuk menghapuskan penjajahan oleh bangsa barat terhadap umat Islam. Yang kedua, untuk menghilangkan sifat kesukuan ataupun sifat golongan untuk mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, untuk membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang nasibnya sengsara karena itu didominasi oleh bangsa barat. Dan yang terakhir, untuk membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah, yakni khususnya untuk memajukan peradaban Islam. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pendukung pan-islamisme. Yang pertama, ada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Al-Afghani mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan ajaran-ajaran yang murni. Hal ini dikarenakan ia melihat adanya penafsiran-penafsiran yang menyebabkan terjadinya berbagai mazhab, dan dari mazhab inilah timbul golongan-golongan dengan fanatismenya sehingga menimbulkan pertikaian antar golongan. Oleh karena itu, Al-Afghani memiliki cita-cita yaitu
menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinan pemerintahan Islam. Ia berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Tetapi, setelah ia melihat bahwa tidak mungkin seluruh dunia Islam itu berada di bawah seorang penguasa tunggal, maka ia menganggap cukup dengan ajakan supaya negara-negara Islam memiliki ikatan yang kokoh. Tujuan utamanya yaitu supaya negeri-negeri Islam diperintah oleh pemerintahan berdasarkan Al-Quran, keadilan dan musyawarah, serta memilih orang terbaik untuk mengurus umatnya. Selain pertikaian internal umat Islam, menurut Al-Afghani, pengaruh Barat yang mulai menguasai wilayah-wilayah Islam juga menjadikan umat Islam semakin terpuruk. Bagi Al-Afghani, ancaman Barat yang real tersebut harus dihadapi secara serentak dan cara baru yaitu menyatukan umat. Umat juga harus diberi kesempatan politik dan kesempatan memajukan ilmu pengetahuan. Al-Afghani berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa tempat seperti Mesir, Iran, dan beberapa tempat lainnya. Sementara untuk menjangkau wilayah yang luas, Al-Afghani menggunakan media tulis yaitu majalah Al-Urwat Al-Wuthqa. Tokoh pendukung yang kedua yaitu Sultan Abdul Hamid II 1876 hingga 1908. Untuk mempertahankan eksistensi kerajaan Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II menuangkan paham pan-Islamisme dalam upaya modernisasi yang semakin gencar dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Menurut Abdul Hamid II, pan-Islamisme merupakan suatu wadah untuk menyatukan umat Islam di seluruh wilayah Islam tanpa memandang suku, ras, dan bahasa untuk mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan umat Islam. Ide pan-Islamisme ini pada mulanya mendapat sambutan hangat di kalangan dunia Islam, karena mereka menganggap bahwa dengan usaha itu dapat mengusir penjajah Eropa. Namun, di balik itu semua, ternyata Sultan memiliki tujuan lain, yaitu ingin dikelilingi para ulama dan cendekiawan untuk memperkokoh kedudukannya. Karena itu, ia juga mengundang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang memiliki pemikiran sama mengenai pan-Islamisme. Tokoh yang ketiga yaitu Rashid Ridho 1865 hingga 1935. Beliau merupakan murid dari Muhammad Abduh yang mana banyak terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan, beliau juga menerbitkan majalah serupa dengan Al-Urwat Al-Wuthqa dengan nama Al-Manar. Sebagaimana Al-Afghani, Ridho juga menganjurkan persatuan umat Islam atau pan-Islamisme. Dasar persatuan ini haruslah agama, bukan bangsa ataupun bahasa. Semua orang Islam hendaknya bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, serta tunduk pada satu sistem hukum. Oleh karena itu, ia mengusulkan sistem khilafah dengan khalifah yang tidak boleh berkuasa secara absolut. Menurut Rashid Ridho, khilafah mampu menyatukan semua aspek, baik geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Tokoh pendukung yang terakhir yaitu Nami Kemal 1840 hingga 1888. Ide pan-Islamisme yang dikemukakan oleh Nami Kemal dikembangkan dari ide cinta tanah air. Cinta tanah air yang beliau maksud adalah seluruh wilayah kerajaan Turki Utsmani. Ia juga menghendaki persatuan seluruh umat Islam di bawah pimpinan kerajaan Turki Utsmani sebagai negara Islam terbesar saat itu. Ide inilah yang kemudian disebut pan-Islamisme. Nami Kemal juga meyakini bahwa selama ini pemerintahan Islam yang kekuasaannya tertinggi berada di tangan khalifah bersifat mutlak. Seharusnya, khalifah dipilih oleh rakyat dan harus tunduk pada konstitusi atau syariat. Tapi, yang terjadi pada saat itu malah sebaliknya. Khalifah justru dipilih berdasarkan keturunan, sehingga rakyat tidak dapat mengontrol khalifah dengan penerapan hukum. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.